Selamat siang, selamat datang di channel SH Open Learning. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai CAR Insurance atau Contractors or Risk Insurance ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa proyek konstruksi itu kan adalah proses yang kompleks dan melibatkan banyak sekali kepentingan, para pemangku kepentingan ya, key stakeholders, yang mana mereka harus mengikuti, mematuhi beragam peraturan dan hukum yang berlaku. Siapa saja para pemangku kepentingan ini? Ada kontraktor, ada owner ataupun developernya, ada konsultan, ya, belum ada lagi pemerintah dan lain-lain sebagainya ya. Nah, oleh karena itu kepatuhan untuk menaati peraturan atau hukum yang berlaku adalah sebuah keharusan ya sebelum proyek konstruksi itu dapat dimulai. Nah, salah satu bentuk peraturan ataupun hukum yang berlaku adalah terkait dengan asuransi ya. Nah, di industri konstruksi kita mengenal istilah contractors or risk insurance. Jadi apa itu CAR Insurance atau Contractors or Risk Insurance? Ini adalah asuransi ya. Jadi ini termasuk jenis engineering insurance ya. Asuransi keteknikan ya, yang menjamin semua resiko kerugian maupun kerusakan yang terjadi selama proses konstruksi. Terhadap apa? Ya, terhadap kontrak pekerjaan, terhadap CPI ataupun CPM dan perlengkapan konstruksi maupun tuntutan klaim dari pihak ketiga ya. Secara umum ya, kalau kita mau bicara mengenai asuransi ada dua jenis ya. Ada yang disebut dengan all risk policy, ada yang disebut dengan non-peril policy ya. Kalau all risk policy itu menjamin seluruh resiko kecuali yang telah dikecualikan ya, yang disebutkan dalam pengecualian di dalam polisnya. Kalau yang disebut dengan name peril policy hanya menjamin apa yang sudah dimuat atau dicantum di dalam polis tersebut. Nah, kalau ini kan CAR, ORIX ya, contractor ORIX. Jadi ya semua risiko itu ditanggung kecuali yang memang sudah dimasukkan dalam klausul pengecualiannya. Ya. Dan produk asuransi ini tentu memberikan perlindungan ya terhadap segala risiko yang dapat mengganggu proses pelaksanaan pekerjaan di lapangan ya. Tentu kita tahu ya selama pelaksanaan pekerjaan di lapangan itu proyek konstruksi kan selalu banyak sekali resiko-resiko, potensi-potensi yang dapat menyebabkan hambatan ya dari proses pekerjaan di lapangan. Nah, jaminan ORIX ini tentu akan memberikan penggantian ya terhadap kerugian fisik ya ataupun kerusakan-kerusakan ya yang ditanggung yang terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga gitu ya. Asalkan masih dalam periode jaminannya ya. Kerugian atau kerusakan ini umumnya diakibatkan oleh misalnya kebakaran ya, petir, bencana alam, pencurian, letusan gunung Merapi, tsunami, dan resiko-resiko lain sepanjang yang tidak dikecualikan di dalam polis asuransi CAR ya. Oke. Nah, sekarang siapa pihak yang tertanggungnya? Secara umum ya tentu asuransi ini bisa menanggung bagi prinsipal atau pemilik proyek ataupun oleh kontraktor ataupun subkon ya, siapa yang memang dia apply terhadap asuransi ini ya, yang mereka yang memang mempunyai insurable interest pada proyek bersangkutan. Jadi untuk apply CAR insurance ini bisa dari kontraktornya, bisa dari ownernya sendiri gitu ya. Umumnya kalau misalnya proyeknya mega large scale gitu ya, mega project ya tentu ownernya sendiri yang akan menginsurance. Tapi kalau tidak ya biasanya ya bisa dari kontraktornya yang menginsurance ini gitu ya.
Tapi tentu saja biayanya tetap sebenarnya, meskipun insuransinya ini di-apply oleh kontraktor, ya itu sebenarnya sudah diperhitungkan oleh kontraktor di dalam penawaran, harga penawarannya dia gitu ya. Nah, terkait dengan jangka waktu jaminan, ya tentu dimulai ya, asuransi ini mulai berlaku sejak pekerjaan itu dilaksanakan ya, atau setelah dibongkarnya barang di lokasi ya, dan berakhir terhadap bagian pekerjaan yang telah diserah terimakan ya, ditambah dengan masa pemeliharaannya, ataupun ya sesuai dengan apa yang disepakati di dalam polis tersebut. Nah, di Indonesia kita ini banyak mengacu pada polis yang dikeluarkan oleh apa namanya, Munich ya, Munich Re. Nah, di Munich Re ini ya, pada dasarnya polis CAR ini dirancang untuk mengakomodir dua macam coverage. Yang pertama itu material damage ya, MD, dan third party liability ya, TPL. Untuk MD ya, yang di cover ini tentu ya objek-objek ataupun item yang memang dipertanggungkan ya di dalam polis ya, bisa meliputi pekerjaan permanen atau utama ya, yang memang nantinya jadi aset proyek itu gitu ya, dan pekerjaan sementara ya, termasuk bahan yang dipakai di dalam pelaksanaan pekerjaan itu ya. Kemudian juga barang atau bahan yang disupply oleh owner ya. Kemudian construction plant and equipment ya, CPE. Kemudian juga biaya pembersihan debris ya, reruntuhan ya. Nah, jika memang dimasukkan ke dalam polis itu. Untuk keperluan MD ini ya, setiap objek ataupun item yang dipertanggungkan ditetapkan sum insured-nya ya, sendiri-sendiri dan terpisah gitu ya. Hasil penjumlahan dari semua sum insured ini akan menjadi total sum insured ya. Total sum insured inilah yang akan dijadikan untuk dasar perhitungan preminya ya. Nah, kemudian untuk third party liability ya, yang di cover ini adalah objek ataupun item yang dipertanggungkan, misalnya itu bodily injury and illness ya. Nah, ini termasuk death juga ya, kematian ya. Kemudian ya tentu kematian pihak ketiga ya, maupun penyakit ya dari pihak ketiga yang diakibatkan oleh pelaksanaan konstruksi itu. Kemudian juga kerusakan properti ya, damage pada properti yang milik pihak ketiga ya. Kemudian low cost and expenses ya, artinya semua ongkos, biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses peradilan ya, litigasi yang dikeluarkan oleh si tertanggungnya ini. Nah, untuk keperluan TPL ya, cover ini tentu yang memang masing-masing objek ataupun item yang dipertanggungkan ya, dan ada biasanya itu sudah ditetapkan limit indemnity-nya ya, yang jadinya itu artinya bahwa itu adalah batas tanggung jawab maksimum si penanggung ya, si asuransinya ini, dalam hal misalnya terjadi timbul klaim TPL ini ya. Nah, selanjutnya apa sih yang perlu dipertimbangkan ya ketika sebuah perusahaan asuransi ya, ataupun ya bagi mereka yang pihak yang mau apply asuransi itu ya, maka ada beberapa informasi yang perlu diketahui ya. Misalnya semua pihak yang terlibat dalam asuransi ya, termasuk di sini ya track recordnya lah, rekam jejaknya dari si Menkon, apakah proyeknya itu lancar ya, tidak terhambat, tidak pernah dimasukkan dalam blacklist dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian lokasi dan geografi proyek, karena ini berpengaruh ya, bagaimana lokasi proyek yang katakanlah di zona gempa dengan proyek yang berlokasi di zona yang relatif aman ya, misalnya di Kalimantan sana. Nah, ini tentu berpengaruh terhadap resikonya dan perhitungan tarif preminya gitu ya. Kemudian detail kontraknya,
berapa sih nilai kontraknya, ya kan, durasi dan tanggal penyelesaian pekerjaan, ya. Karena apa? Karena yang ditanggung itu ya sesuai dengan pekerjaan itu, ya. Sebaiknya yang ditanggung masa periode insurance itu adalah sama dengan masa durasi periodenya kontrak pekerjaan gitu ya. Kalau misalnya berbeda, nah ini juga sering terjadi, misalnya kontraktornya atau ownernya ini belum apply, ya, belum mengajukan asuransi, ya, belum daftar asuransi, belum membeli asuransi CIR ini, padahal proyek sudah mulai dikerjakan. Nah, ketika dia mau mulai beli, ya tentu ini akan perhitungannya lebih sulit, ya, menyulitkan. Kemudian alat dan metode kerja, ya, dan jenis pekerjaan maupun lingkungan proyek, ya. Ini termasuk penjelasan detail metode kerjanya, apakah metode kerjanya ini aman, apakah metode kerjanya ini akan mempengaruhi bangunan-bangunan di sekitarnya, gitu kan, ya. Kemudian juga pengujian dan pengetesan yang akan dilakukan, ya. Nah, sama lah ya seperti kebanyakan asuransi, tentu ada klausul pengecualian, ya. Nah, klausul-klausul pengecualian ini disebut dengan exclusion. Dalam polis CIR ada dua jenis exclusion. Yang pertama itu general exclusion dan tentu special atau specific exclusion, ya. Contoh pengecualian yang sifatnya umum itu misalnya terhadap resiko perang, ya, pemberontakan dan lain-lain. Kemudian reaksi nuklir, radiasi nuklir, kontaminasi radioaktif, karena dianggap sudah, ya kamu sudah tahu dong harusnya tempatnya di situ, gitu ya. Tindakan sengaja tertanggung ataupun wakilnya, ya, penghentian pekerjaan seluruhnya maupun sebagian, gitu ya. Nah, ini adalah biasanya yang menjadi uraian di dalam general exclusion-nya, ya. Sementara kalau untuk pengecualian yang bersifat khusus itu diuraikan terpisah, ya, dan lebih detail, gitu ya. Next, terkait dengan tarif dan premi, ya, rate-nya ini berapa, gitu ya. Biasanya bisa dinyatakan dalam persen ataupun per mil, ya. Nah, ini ya mungkin tipikal antara 0,1 sampai 0,3% dari nilai kontrak lah, ya, rate-nya. Tapi ya tentu berdasarkan perhitungan, karena masing-masing perusahaan asuransi akan memiliki teknik metode untuk menghitung rate ini, ya. Dia akan menganalisis, ahlinya akan menganalisis untuk proyek jenis ini, proyek ini di lokasi ini, siapa tadi main recordnya, track record dari main kontraktornya dan lain sebagainya. Dia akan menganalisis itu, gitu ya, dan akan memasukkan risiko-risiko itu, sehingga apabila semakin besar risiko, maka tentu rate preminya akan semakin besar. Tapi kalau misalnya semakin sedikit, ya tentu akan lebih bersaing, ya, rate preminya. Besar premi adalah total sum insured itu dikalikan dengan rate-nya, ya, persennya, gitu ya. Nah, jadi ya memang pada intinya tidak ada rating scheme, ya, yang pasti untuk menentukan besaran rate, ya, karena itu tentu berdasarkan pertimbangan dan kebijakan dari masing-masing perusahaan, ya, dan tergantung dari banyak faktor, ya. Dan mereka tentu punya analisis lah, formula yang berbeda, ya, untuk berdasarkan kebijakan, peraturan perusahaan asuransinya maupun pengalaman dari perusahaan asuransinya itu sendiri, gitu kan, ya. Nah, next, untuk penyelesaian kerugian, dasar penyelesaiannya itu ada dua prinsip, ya. Yang pertama itu, apabila kerusakan itu dapat diperbaiki, maka kerugian yang ditanggung, yang dibayarkan oleh asuransi, ya, pihak asuransi itu adalah biaya perbaikan yang diperlukan untuk mengembalikan barang itu ke kondisi saat sebelum terjadi kerusakan, dikurangi sisa barang, ya. Kemudian dalam hal kerusakannya itu sifatnya total, maka yang diganti adalah nilai sebenarnya barang tersebut saat sebelum terjadinya kerugian dikurangi nilai sisa barang, ya. Tentu ada beberapa aspek, ya, yang perlu kita pertimbangkan ketika kita mau mengklaim
asuransi CIR ini ya. Di sini dapat dibagi menjadi 3 ya, aspek teknisnya, aspek legalnya, dan aspek formalnya. Di aspek teknis di sini tentu kita harus memastikan bahwa dokumen pendukung klaim itu sudah lengkap dan valid gitu ya, untuk bisa kita ajukan. Kemudian memang peristiwa penyebab klaim itu ya sudah tertuang ya, terjamin dalam terms ya maupun conditions serta scope di coverage polis asuransi ini ya. Nah, besaran ganti ruginya juga jelas ya dan dapat dihitung ya. Kemudian ada rekomendasi dari adjuster ya yang memang menilai, ahli yang menilai gitu ya. Dan ada usaha sebenarnya dari Mencon ya untuk meminimalkan loss ya, kerugian ya. Sehingga ada antisipasi ya, dana recovery. Kemudian dari aspek legal ya yang dilihat ini tentu apakah absah ya atau valid nggak sih polisnya ya. Kemudian jangan-jangan kan misalnya polisnya udah lewat, habisnya udah habis periodenya dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian mengacu pada prosedur klaim yang dituang di dalam polisnya itu gitu ya. Seringnya itu kan banyak yang sudah lewat masa pemberitahuannya, masa notifikasinya. Nah ini penting ya, harus dirujuk prosedur klaimnya ya. Kemudian sesuai dan tidak bertentangan dengan kebijakan klaim ya yang sudah dimuat di dalam polisnya ya. Tidak melanggar prinsip asuransi ya, misalnya insurable interest ya, good faith ya, indemnity dan lain sebagainya, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dari aspek formal ya, ini tentu kita perlu melihat apakah ada tuntutan tertulis dari tertanggung ya. Kemudian apakah sudah terdokumentasi ya semua prosesnya ya. Kemudian apabila ada kesepakatan baik lisan maupun kalau lisan ya tentu dibuat tertulis gitu ya. Kalau misalnya ada kesepakatan lain antara tertanggung dengan pihak lain ya, itu harus dibuat secara tertulis ya. Termasuk juga berita acara dan lain-lain sebagainya ya. Nah, ini apakah administrasinya itu tertib ya, dan apakah memang diterapkan pemberkasan, karena ini penting nih ya pemberkasannya ya, record ya. Lebih lanjut ya, kalau kita mau melakukan klaim, maka kita harus memberitahukan dengan segera kepada pihak asuransinya ya. Apa sih kapan nih terjadi ya peristiwa penyebab klaim, bagaimana dampaknya ya, sifatnya seperti apa ya. Kemudian melakukan langkah-langkah ya untuk meminimalkan atau memperkecil kerugian ya ataupun kerusakan itu. Kemudian kita kumpulkan ya semua evidence ya yang memang dapat dipakai untuk membuktikan peristiwa itu maupun untuk mengukur besaran dari dampak peristiwa klaim itu gitu ya. Kemudian kalau misalnya diperlukan ya kita provide lah, memberikan informasi maupun dokumen-dokumen bukti yang diperlukan oleh pihak asuransi ya ketika memang mereka harus untuk menghitung ya besaran klaim ya, memastikan. Dan kalau misalnya memang terjadi hal-hal yang di luar ada tindak kriminal ya, maka perlu kita buat mungkin report ya, laporan ke polisian ya. Dan kelalaian memberikan pemberitahuan umumnya kalau misalnya melebihi 14 hari atau yang disepakati di dalam polis asuransi, yaitu akan menyebabkan klaim itu si penanggung ya pihak asuransi ini tidak lagi bertanggung jawab untuk membayar klaim asuransi. Jadi istilahnya waiver ya. Nah ini contoh ya, contoh bentuk klaim, contoh bentuk CIR insurance ya. Ada versi Inggris dan ada versi Indonesianya ya. Ini juga ada, saya cantumkan di belakang nih ya kayaknya sumbernya ya. Nah ini pengecualian umum ya, general exclusion, jangka waktu jaminan ya, kondisi umum,
kerusakan material ya, material damage tadi ya, pengecualian khusus untuk material damage ya. Kemudian harga pertanggungan, dasar penyelesaian, luasan jaminan ya, tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Nah, ini bagian kedua ya, TPL ya, third party liability, pengecualian khususnya untuk TPL ya, diuraikan ya, kondisi khusus dan lain-lain sebagainya ya. Nah, ini contohnya bisa dilihat di link tersebut ya. Jadi ya, sebagai kesimpulan, asuransi ya, CR ini ya berperan penting ya dalam siklus hidup proyek konstruksi. Dan ini juga kita perlu mengingat sih sebenarnya bahwa sifat proyek konstruksi yang memang penuh dengan resiko dan ketidakpastian ya, yang disebabkan oleh banyak faktor ya. Nah, dengan adanya asuransi ya maupun jaminan-jaminan lain akan melindungi para pihak dari potensi kerugian ya atas resiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan pekerjaan. Baik, demikian penjelasan singkat mengenai CR Insurance ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih.